kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, di mana kedua nikmat tersebut adalah nikmat yang paling penting, yang paling berharga dalam kehidupan kita. Karena tanpa keduanya barangkali kita tidak akan ada hari ini bisa menyimak kajian seperti ini. Salawat beriring salam senantiasa kita hadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga lah yang turut menyebarkan agama ini, membawa kita dari zaman yang begitu gelap, zaman kejahiliaan, menuju zaman yang terang benderang. Jadi hari ini kita akan melanjutkan kegiatan kita, webinar kurma kita, dengan judul Meneladani Akhlak Sosial Rasulullah. Pemateri hari ini sangat spesial, Alhamdulillah kita ditemani oleh Haji Fajar Hasan Mursid, LCMA. Beliau adalah Mudir Ma'had Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Jadi insya Allah kita akan mengupas tuntas bagaimana akhlak sosial dari Rasulullah, bahwa sangat penting memahami hal ini karena apalagi di zaman sekarang yang penuh dengan fitnah dan penuh dengan role model yang tidak Islami gitu. Istilahnya anak-anak muda sekarang lebih cenderung kepada role model artis drama K-pop ataupun pemain bola dan sebagainya. Padahal kita sudah mempunyai role model yang terbaik yaitu Rasulullah SAW, bahwa beliaulah contoh teladan yang paling sempurna untuk kita ikuti. Jadi saya akan informasikan beberapa aturan ataupun beberapa aturan dan pemberitahuan pada kegiatan kita pada hari ini. Untuk teman-teman yang sudah tergabung diharapkan untuk tidak mengaktifkan audio dan videonya karena bisa mengganggu jalannya kegiatan kita pada hari ini. Teman-teman juga bisa mengikuti kegiatan ini sampai tuntas. Di pukul insya Allah di pukul 11.00 akan ada dibuka sesi pertanyaan. Nah, di mana sesi pertanyaan ini kita teman-teman dibebaskan, saudara-saudara semua dibebaskan untuk bertanya mengenai hal yang berkaitan dengan tema hari ini ataupun mungkin ada beberapa hal lain. Jadi hari ini juga ada hadiah berupa door prize berupa tafsir Jalalain jilid 1 dan jilid 2. Saya lihat kan. Alhamdulillah sudah berada di tangan saya. Jadi untuk mendapatkannya nanti caranya gampang, yaitu dengan memposting foto, mungkin foto yang berkaitan dengan kegiatan ataupun berkaitan dengan ma'had ataupun apapun, mungkin bisa tulisan, disertai dengan caption, terus tag Ma'had Abu Ubaidah. Temanya mungkin bisa diisi dengan resume kegiatan kita pada hari ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara, kepada teman-teman semua, kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini, utamanya juga dengan kepada pemateri kita, Ustadz Haji Fajar Hasan Mursid LCMA yang sudah bersedia meluangkan waktunya, Masya Allah, di tengah mungkin kegiatan beliau yang sangat padat, masih bisa menyempatkan untuk berbagi ilmu kepada kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa merubah diri kita menuju seseorang ataupun pribadi yang lebih baik lagi. Jadi tanpa mengurangi banyak waktu, kami persilakan kepada Ustadz Haji Fajar Hasan Mursid LCMA untuk menyampaikan materinya. Silakan disimak. Terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Waqad qala Allahu 'azza wa jalla fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada moderator yang membawakan acara kita ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa tema yang akan kita bicarakan pagi hari ini tentang bagaimana kita meneladani akhlak sosial Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah Sallallahu Alaihi Wasallam
seorang Rasul yang memiliki sifat-sifat yang banyak kemuliaannya. Tapi pada pagi hari ini kita hanya membahas tentang sifat sosial Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita perhatikan makna daripada akhlak bentuk jamak daripada khuluq. Ya, dalam bahasa Arab, khuluq itu tabiat, perilaku, moral, ya. Tapi kalau sudah dikatakan akhlak, ini berdasarkan kepada iman, ya. Jadi harus kita bedakan antara moral. Moral mungkin di kalangan orang barat itu bisa diartikan ya sebagai prinsip hidup yang baik, ya. Jadi dalam Islam prinsip hidup kita itu harus berlandaskan kepada iman yang sumbernya tidak lain adalah wahyu Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kata akhlak ini, ya akhlak kita dapat temui di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Bisa membalikannya loh. Sesungguhnya engkau ya, bisa didengar? Sesungguhnya engkau di atas akhlak yang amat mulia. Jadi Allah tidak memuji Rasul dengan ketampanannya, tidak memuji Rasul dengan kekayaannya, tidak memuji Rasul dengan kehebatan bicaranya, tapi justru yang dipuji adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bertitik tolak daripada ayat inilah dan ayat yang kita bacakan di awal tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswah. Sesungguhnya dalam pribadi Rasul itu ada keteladanan. Jadi yang paling patut bagi kita umat Islam untuk meniru, meneladani, mencontoh adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sosok pemimpin yang lain. Ya, kita tidak meniru pemimpin ataupun tidak meniru pemain bola, tidak meniru penyanyi, artis dan sebagainya. Tapi Allah sudah memberikan sosok yang harus kita teladani dan contoh, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat yang dirahmati Allah, selain daripada itu, dalam Al-Quran juga kalau kita mau mengambil makna daripada akhlak itu adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara, in hadza illa khuluqul awwalin. Sesungguhnya ini adalah khuluq. Khuluq di sini ditafsirkan oleh para ulama sebagai din, agama, dan juga adat dan kebiasaan. Nah, jadi innaka ala khuluqin, yaitu agama dan juga adat istiadat yang sudah menjadi kebiasaan ketika itu. Nah, kalau kita mau mengambil makna khuluq, ya, jadi akhlak dari kata khuluq. Nah, oleh sebab itu kita pagi hari ini akan membahas bagaimana akhlak sosial baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kembali kepada kata sosial, ya. Sosial itu adalah hubungan bersama antar manusia dalam berinteraksi. Nah, jadi kita ambil skup yang kecil bagaimana Rasulullah dengan keluarga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya, baik ketika bersama Khadijah, baik bersama dengan Aisyah, Ummu Salamah, dan istri-istri baginda yang lainnya, beliau selalu memuliakan dan menyenangkan hati para istrinya. Nah, ini, jadi kita sebagai makhluk sosial, bagaimana menyenangkan perasaan pasangan kita.
Ya, kalau Rasul mencontohkan, misalnya dalam sebuah riwayat disebutkan, Rasul tidak berani, ya bukan maksudnya dia takut. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau membangunkan istrinya ketika beliau berada di luar rumah, kembali di malam hari misalnya, ketika mengetuk pintu 3 kali tidak ada sahutan dari dalam, beliau tidak akan berteriak dan tidak akan menggedor-gedor rumah. Ya, nah, ini akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia biarkan sampailah terbangun istrinya, membukakan pintu dan tersadar ternyata Rasul ya tidak berada di sisinya, berada di luar justru. Nah, yang seperti itu selalu terjadi. Nah, bagaimana kita bersikap terhadap keluarga kita ya agar tidak mengasari. Nah, sekarang ini akhlak Rasul ini selalunya kita sampaikan dalam pernikahan misalnya. Ya, dalam pernikahan tirulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana beliau memuliakan istrinya. Contoh yang lain dalam sebuah hadis, apabila istrinya mau menaiki sekedup. Sekedup itu rumah yang diletakkan di atas unta, ya. Rasulullah itu menundukkan badannya ya supaya istrinya itu menginjak paha Rasul, ya. Ini dibikin Rasul untuk tangga. Nah, bukan maksudnya menghinakan Rasul, bukan maksudnya para sahabat tidak peduli dengan Rasul, tapi Rasul mau menunjukkan inilah sikap bagaimana suami menyayangi istri. Ya, nah, kalau zaman sekarang mungkin tidaklah salah ya suami membukakan pintu mobil untuk istrinya ya duduk, ya kan? Nah, yang seperti itu sekarang sudah mulai jarang. Jadi tunjukkanlah sikap cinta kita, ya, sikap bagaimana kita memanggil istri, ya, supaya jelas bahwa kata-kata, ungkapan perasaan kita itu memang menunjukkan hubungan yang mesra, hubungan yang baik, hubungan yang sangat menyenangkan hati lawan kita. Ya, jadi ini dalam keluarga. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia tidak membuat heboh dalam keluarga, misalnya tidak ada makanan dia marah, ya tidak demikian. Pagi hari dia mengetuk pintu rumah istrinya, bertanya, sarapan apa pagi hari ini? Jawaban istrinya, hari ini tidak ada makanan apa-apa. Ya, nah, tapi kalau kita perhatikan, jawaban ini bukan berarti ya istrinya tidak peduli, tidak menyiapkan makanan kepada suami. Demikian, ya. Tapi selalu dalam keluarga Rasul itu, ya Rasul itu bukan orang miskin. Rasul itu kaya. Tapi dia tidak mau menyimpan lama-lama hartanya di rumah. Ya, maksimal 3 hari itu harus disampaikan. Dalam sebuah riwayat disebutkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Ummu Salamah dengan wajah pucat pasi. Ditanya, ya Rasulullah, apakah engkau sakit? Jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku khawatir ada kelupaan. Aku letakkan ada 7 dirham wala 7 dinar, ya, saya kurang ingat riwayatnya, diletakkan di bawah bantal, belum aku berikan, belum aku sampaikan amanah ini. Begitulah kondisi Rasulullah. Jadi bukan istrinya tidak peduli dengan suami, dan bukan juga Rasul itu orang yang miskin tidak mampu memberikan belanja kepada suami, tapi begitu tawaduknya kehidupan mereka, begitu kondisi Rasulullah ingin mencontohkan kepada kita, ya bagaimana kalau dalam kondisi tidak ada, ya sudah, Rasul pun mengatakan, kalau begitu hari ini saya berpuasa. Nah, disinilah kita ambil hikmahnya, ya bahwa boleh puasa sunnah itu niatnya ketika pagi hari, jadi bukan di malam hari. Dan itu banyak riwayat yang meriwayatkan hadis-hadis yang seperti itu. Nah, kembali kepada hubungan sosial Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepada keluarganya dia contohkan seperti itu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kenyamanan kepada istrinya, ya tidak hanya dalam hal
ungkapan kata, wajah yang ceria, tapi fisiknya juga dia siapkan. Silakan, injak paha saya ini, jadikan dia sebagai tangga untuk Anda naik ke atas unta sekedip Anda. Nah, seperti itulah sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya penulis 100 tokoh terkemuka di dunia ini mencantumkan Rasul sebagai tokoh pertama. Kenapa demikian? Karena memang lengkap. Akhlak Rasul itu tidak lagi diragukan, baik oleh musuh dan lawan, apalagi kepada umat Islam. Nah, inilah yang mau kita teladani. Jadi terhadap keluarga, utamakanlah keluarga kita. Kalau kita mau menyenangkan, senangkanlah keluarga terlebih dahulu. Nah, orang sekarang tidak demikian. Mereka lebih suka menunjukkan keberadaannya kepada orang, menunjukkan keberadaannya kepada orang. Nah, berbeda dengan Rasul, dia kalau mau menunjukkan hal-hal yang menyenangkan itu disuruhnya lah dahulu keluarganya, jadi kalau kondisi yang menyenangkan, ayo fasilitas umum atau fasilitas Baitul Mal, jadi Rasul bermain, Rasul juga bercanda dengan keluarga, duduk bersama, berpangkuan dan sebagainya. Nah, yang seperti itu dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat bagaimana Rasul, ketika sholat, nah kemudian cucunya sedang bermain di atas pundaknya, Rasul melamakan sujudnya, berlahan-lahan dia bangkit supaya anak tersebut tidak jatuh. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat mempercepat sholatnya. Ketika dia mendengar di belakang ada bayi yang dalam keadaan menangis, ibunya mungkin sedang sholat, diletakkan, si bayi menangis dan Rasul mempercepat sholatnya. Nah, ini bagaimana kondisi Wasallam yang mesti kita teladani. Jadi dari segi sosial, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapatkan kesenangan yang berbentuk materi, maka yang diutamakannya adalah umat, masyarakat. Saya ulangi, bahwa Rasulullah apabila mendapatkan kesenangan, kebahagiaan yang berupa materi, maka yang diutamakannya adalah umat atau rakyat. Tapi ketika misalnya ada kebutuhan dan keperluan rakyat, maka yang diutamakannya untuk menolong adalah keluarga terdekatnya. Jadi kalau dalam kondisi memberikan pertolongan, dia akan himbau, ayo kita bantu masyarakat. Tapi ketika mendapatkan kesenangan berupa materi, yang diutamakannya adalah rakyat. Satu saat indah Rasulullah SAW, ya Rasulullah, lihatlah telapak tanganku, kata Fatimah, kalau istilah kita kapalan, wanita tangannya kapalan, ini kan satu hal yang tidak baiklah menurut ukuran adat istiadat perempuan, perempuan itu kan mau tangannya mulus, mau indah dan sebagainya. Jadi Fatimah juga sebagai putri Rasulullah, manusia biasa, menunjukkan, wahai ayahandaku, ya Rasulullah, lihatlah kedua belah telapak tanganku ini kapalan disebabkan oleh menumbuk gandum. Untuk dijadikan roti harus bekerja sendiri. Maka berilah bantuan, serahkanlah seorang hamba kepadaku. Jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai putriku tercinta, sambil mencium tangan
Fatimah. Jadi Rasulullah itu sangat dekat dengan Fatimah. Ya, dia cium tangan anaknya tersebut, kemudian dia katakan, ya, biarlah ini menjadi saksi kelak. Cek satu. Ya, bisa? Oke. Kita lanjutkan. Mungkin jaringan kita kurang baik ya. Contoh yang terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang musafir datang ke Masjid Nabawi menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sembari berbisik, ya Rasulullah, mohon bantuanmu. Ya, jadi seorang musafir kehabisan bekal meminta bantuan kepada Rasul. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah pun tersenyum mengatakan, hari ini aku tidak bisa memberikan apa-apa karena memang tidak memiliki apa-apa ketika itu. Jadi ini hal yang biasa. Ya, kalau saat kita sekarang ini mungkin di kantong atau di dalam dompet Rasul tidak ada apa, tidak ada isinya. Oke, masih bisa? Ya. Lantas sahabat tersebut kelihatan agak kecewa, maka Rasul katakan, tidak usah Anda kecewa. Saya akan tunjukkan orang yang bisa membantu Anda. Nah, ini yang seperti saya katakan tadi bahwa Rasul itu tidak akan mengecewakan orang yang meminta bantuannya. Dalam kondisi seperti ini, siapa yang diingatnya? Tentu keluarga terdekatnya. Lantas dia katakan kepada musafir tersebut, pergilah ke rumah anakku Fatimah, nanti akan dibimbing oleh Bilal bin Rabah menunjukkan rumahnya. Lantas Rasul pun memanggil Bilal, tolong tunjukkan rumah Fatimah, sebutkan apa keperluan dan hajat orang ini. Sahabat sekalian, begitu sampai ketika mengetuk pintu, Fatimah putri Rasulullah kaget karena dia tidak mengenal laki-laki tersebut. Lantas dia bertanya, apa yang bisa saya bantu, wahai Pak Tua? Karena kelihatan memang orang sudah sepuh. Orang tua tersebut mengatakan, Rasul tadi menyuruh saya datang kemari karena Anda akan memberikan bantuan kepada saya. Apa yang terjadi? Fatimah kaget, lantas dia masuk ke dalam dan mencari apa yang patut untuk diberikan. Apa yang terjadi? Ternyata dalam rumah putri Rasulullah tidak ada apa-apanya. Dan dia hanya melihat anaknya Hasan dan Husain
sedang tertidur pulas di atas kulit kambing. Ya, jadi karpet zaman sekarang ini ya, dahulu itu dari kulit kambing. Di sanalah tidur Hasan dan Husain. Maka ditariknyalah kulit kambing tersebut ya, 2 helai diserahkan kepada orang tersebut. Bapak tua tadi mengatakan, saya perlu makanan, bukan kulit kambing. Maklumlah orang yang sedang ke dalam ya, kalut, kelapar mungkin. Ya, saya perlu kulit kambing katanya. Saya perlu makanan, bukan kulit kambing. Nah, tapi putri Rasulullah tidak merasa jengkel dengan kelakuan orang ini. Mungkin dia menganggap ini orang ya tua yang perlu dibantu. Mungkin dia kesal karena sudah sangat lapar. Lantas dia masuk kembali, maaf Pak Tua, sebentar, saya cari. Berkeliling, dia lihat tidak ada. Pakaian Ali pun tidak ada. Ya, kemudian dia tahu bahwa setiap orang, sebagaimana diajarkan Rasul, yang datang ke rumah kita meminta bantuan, maka selalu malaikat rahmah mengiringi orang tersebut. Kembali kepada kita, habis, bisa. Ya, kembali kepada kita mau menerima malaikat rahmat tersebut, maka kita sambutlah dan berikan bantuan. Tapi kalau tidak, kalau kita pun difahami oleh Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas dia pun berdoa, ya Allah, tidak ada yang aku lihat bisa membantu dan menolong orang tua ini. Berikanlah petunjuk dan hidayahmu agar aku bisa membantunya. Lantas dia menadahkan tangan. Ketika dia tadahkan, kemudian dia usapkan ke wajah dan sampailah ke lehernya. Sangkut tangannya ke kalung. Baru dia teringat, oh ternyata masih ada kalung. Dan kalung ini satu-satunya pemberian hadiah pernikahan menurut riwayat diberikan oleh Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah. Maka dilepaslah tanpa ragu putri Rasul melepas kalung tersebut dan memberikannya kepada musafir tersebut. Nah, kalau begini saya akan mengucapkan terima kasih banyak, kata orang tersebut. Dia pun kembali kepada Rasul sebagai orang yang tahu berterima kasih. Dia kembali kepada Rasul. Ya Rasulullah, inilah yang diberikan putrimu. Rasul melirik, dilihatnya ya kalung, dan tahu Rasul ada kalung itu adalah pemberian Hamzah pamannya ketika pernikahan Fatimah dengan Ali. Coba bayangkan, kita kalau ada pemberian kenang-kenangan ya di hari pernikahan, sanggupkah kita melepasnya? Cincin pemberian suami misalnya, kalung pemberian orang tua, ada yang meminta pertolongan kepada kita, ya, sanggupkah kita melepasnya? Tapi putri Rasulullah yang dididik oleh baginda Rasul dengan keimanan akhlak yang mulia ini, maka dia melepas kalung tersebut dan menyerahkannya. Rasul melirik anaknya, ternyata sudah lulus ujian. Walaupun itu benda ataupun harta satu-satunya yang tinggal. Ya, jadi ketika itu pamitanlah orang ini mendengar dialog antara musafir dengan Rasulullah. Ternyata di situ ada konglomerat muda, Ammar bin Yasir, yang sedang tertarik dengan obrolan tersebut. Dia katakan, ya Rasulullah, bolehkah saya membeli kalung tersebut? Jawab Rasulullah, silakan, ini orang tua ini bertransaksi. Ya, maka kata orang tua tadi, ya, berapa, kata Ammar kepada orang tua tadi, berapa Anda mau menjualnya? Jawab orang tua tadi, karena dia juga orang udik, orang yang tidak tahu ya harga emas pada masa itu. Dia katakan, kebutuhan saya adalah makan, gandum. Berikan saya gandum, berikan saya pakaian untuk musim dingin ini. Saya merasa ya tidak nyaman. Sekarang ini musim dingin, pakaian saya tidak ada. Kemudian berikanlah kepada saya beberapa keping emas sebagai harga daripada kalung tersebut. Tapi Ammar orang yang berbudi, ya ini yang mau kita teladani, ya. Dia tahu nilai daripada harga kalung tersebut. Dia katakan, saya bayar dengan 20 dirham emas, ya. Kemudian saya berikan Anda 2 helai pakaian tenunan Yaman untuk musim dingin.
dan saya berikan Anda 2 gandum yang penuh, kemudian 1 kendaraan berupa keledai. Ternyata orang ini begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Ammar, bahagia sekali. Ya, rupanya kalau kita bahagia, cerah wajah kita, kelihatan lebih muda jadinya. Maka dia pun menerima itu dengan merasa bahagia, dan dia pun pamitan, berangkatlah dia pulang kampung halamannya. Nah, lantas tinggallah kalung ini di tangan Ammar. Dia panggil Aslam, hamba sahayanya. Wahai Aslam, berikan ini kembali kepada Fatimah bersama dirimu. Maksudnya, karena dia ini hamba, diserahkan kepada Fatimah. Pintu pun diketuk oleh Aslam. Benda diserahkan, dan aku juga diberikan kepada. Lantas ketika Fatimah membuka, dilihat kalung kembali. Apa yang terjadi katanya? Aku pun heran, ya, karena kagetnya Fatimah ini, dia katakan, karena tadi disebutkan kalung ini dikembalikan kepada Fatimah dan dirinya juga diserahkan kepada Fatimah sebagai sahaya dan hamba, maka Fatimah juga kaget. Kalung kembali dan seorang budak, tanda berterima kasih. Lihat, ya, bagaimana pendidikan yang diberikan Rasul. Dia tidak rakus. Ketika kembali saja ini sudah mensyukuri nikmat yang luar biasa, lantas dia katakan, kamu saya merdekakan. Ya, Aslam yang diberikan itu dimerdekakan oleh Fatimah. Sekarang Aslam yang kaget. Ya, kenapa dia kaget? Menjadi orang yang merdeka, bukan tanggung. Ya, pada masa itu sesuatu yang luar biasa. Lantas kata Aslam, saya sangat salut dengan hartamu itu. Hartamu itu mengembalikan seorang musafir ke kampung halamannya dengan kendaraan, dengan membawa makanan, dengan pakaian dan beberapa keping uang emas. Hartamu itu tidak berkurang sedikit. Dan hartamu itu memerdekakan seorang hamba. Hartamu itu pun ada orang. Luar biasa, keberkahan. Nah, inilah yang dikenang oleh Fatimah. Dia katakan, saya teringat baginda Rasul, man fil ard yarhamukum man fis samai. Orang yang berada di bumi ini, niscaya penghuni langit mendoakan kita, insya Allah tidak akan ada problem yang ruwet, yang payah, yang sulit di bumi ini. Ya, inilah yang mau kita teladani. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, ya, kalau ada persoalan yang harus ditangani, maka keluarganya terlihat nikmat berupa materi dan sebagainya, maka rakyatlah yang lebih diutamakan. Begitulah sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat yang dirahmati Allah, jadi mari kita meniru sikap Rasulullah. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana dia dengan keluarganya, dengan istrinya, sekarang dengan teman-teman dan sahabatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat memuliakan sahabatnya. Dalam satu majlis, ya, dalam satu majlis Rasul itu selalu memberikan wejangan. Pada asar dia memberikan wejangan pelajaran mauizah kepada para sahabat, dan para sahabat duduk mendekat kepada beliau sehingga penuhlah Masjid Nabawi. Ada seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah Al-Bajali, ya, terlambat datang, ya, sehingga dia tidak dapat tempat. Dia berdiri di pintu Masjid Nabawi. Apa yang dilakukan Rasul terhadap sahabat Jabir ini? Beliau lepaskan, ya, beliau lepaskan serbannya, kemudian dia lemparkan kepada Jabir. Ambillah ini, duduklah engkau, ya, di atas serbanku ini. Coba bayangkan, ya, Jabir terperanjat dan dia ambil serta dia cium, ya Rasulullah, beginikah engkau memperlakukan semua sahabatmu? Ya, sahabat sekalian. Jadi Rasul itu benar apa yang dikatakan Allah Ta'ala, la'ala khuluqin azim, di atas, ya,
akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab itu sudah sangat patut dan layak kita untuk memberikan ya contoh kepada anak-anak kita, keluarga kita, bagaimana yang dilakukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh kita bakhil, pelit kepada keluarga. Ya, tidak boleh kita kedekut, cikil, pelit kepada teman-teman kita. Nah, jadi Rasul mengatakan bahwa dalam hadis Abdullah ibnu Abbas, ya, Abdullah ibnu Abbas menyampaikan kepada kita, ajwadun nas adalah Rasulullah, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas. Adalah Rasul itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan puncak dari kedermawanan Rasul itu adalah pada bulan Ramadan. Jadi puncak kedermawanan Rasul itu pada bulan Ramadan. Jadi jangan bakhil kita di bulan Ramadan ini. Bantulah semampu kita orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dalam kondisi social distancing saat seperti ini, lihatlah kiri kanan rumah kita, lihatlah muka belakang rumah kita, ya, bagaimana kondisi saudara-saudara kita. Kalau ada yang lebih, ya, lebihkanlah. Kalau bisa kita melebihkan hidangan kita, lebihkanlah, berikanlah, ya, kepada saudara-saudara kita, jiran tetangga kita. Nah, ini akan sangat membantu mereka. Karena siapa yang memberikan bukaan kepada saudaranya, ya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala puasa orang yang berpuasa tersebut. Dan itulah yang dikatakan Rasul kepada kita. Maka oleh sebab itu, kalau kita memasak gulai, mungkin lebih banyaklah sedikit santannya, kuahnya, ya. Kalau gulai telur, tambahlah telurnya sedikit, ya. Jangan kita ini seperti kaji, ya, ada cerita guru saya dulu, ya. Guru saya ini katanya bercerita, ada dulu, ya, seorang alim mengajarkan kedermawanan di masjid, ya. Jadi dia bacakan ayat Al-Qur'an, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah sampai puncak kebaikan itu sehingga kamu memberikan nafkah, ya, memberikan bantuan dengan apa yang kamu sukai. Jadi ternyata di situ istrinya ikut mengaji. Pulanglah ke rumah, kesukaan suaminya adalah gulai kakap. Diberikannya lah gulai kakap ini ke tetangganya, kepala ikan kakap. Pulang suami mengajar tadi, mau makan malam. Mana gulai kakap tadi? Sudah saya sedekahkan, Bang, ke tetangga kita. Lah, tadi abang bilang pula apa yang kita suka itu berikan kepada orang. Itu kaji itu untuk orang, itu bukan untuk kita, katanya. Ini tak boleh begitu. Jadi kita yang mengerti, kita yang berilmu, kitalah yang mencontohkan terlebih dahulu. Ya, kita contohkan terlebih dahulu sehingga anak-anak kita, keluarga kita, ya, kemudian mungkin orang-orang yang belajar dengan kita, ya, bisa meniru apa yang kita lakukan. Itulah yang dilakukan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul adalah ajwadun nas. Rasul adalah orang yang paling dermawan. Dan puncak kedermawanan Rasul itu adalah ketika bulan Ramadan. Nah, sebelum saya tutup kajian saya ini, ada satu cerita yang terjadi di tanah Arab. Seorang ibu, ya, selalu melebihkan masakan rotinya. Jadi kalau dia memasak roti, dilebihkannya. Misalnya untuk keluarganya 3 atau 4 potong, dia bikin 5 potong atau 6 potong. Dan 2 potong atau 3 potong ini diselipkannya di dekat jendela. Jadi kalau ada orang yang kelaparan, maka itu diambil. Dan ini biasa, ya, di Timur Tengah atau di negara-negara Arab, ya, makanan itu kalau dia tidak mau memberikan, dititipkannya di dekat jendela, ya. Jadi adalah setiap pagi, ya, seorang yang tua yang sudah bungkuk, ya, selalu singgah ke situ mengambil roti tersebut. Tapi ada ungkapan katanya yang membuat jengkel ibu yang memberikan roti ini. Setiap dia mengambil roti itu, dia selalu berkata, perbuatan burukmu akan tetap bersamamu, perbuatan baikmu akan kembali kepadamu. Selalu dia dengarkan seperti itu ketika dia mengambil roti tersebut.
Perbuatan burukmu akan tetap bersamamu. Perbuatan baikmu akan kembali kepadamu. Itu yang diungkapkan. Bukan dia berterima kasih, tapi begitulah selalu dilakukan. Akhirnya, satu saat si ibu ini mungkin waktu jengkel, ya, dia mungkin merasa, ini orang tua bukannya berterima kasih, tapi justru dia ya mengungkapkan kata-kata yang sepertinya menyindir, ya. Perbuatan burukmu akan tetap bersamamu, perbuatan baikmu akan kembali kepadamu. Lantas satu saat dia berniat, biar saya kasih roti yang saya titipkan di jendela ini diberi racun. Ya, akan saya beri racun biar dia sadar. Nah, begitulah. Lantas ketika sudah diramu, mau diletakkan di roti, dia berpikir lagi, nanti bahaya juga ini, ya. Nanti bisa berbahaya. Kalaulah terjadi apa-apa, saya bisa terkena. Maka tidak jadi. Diurungkan. Ya, diurungkan, tidak jadi. Niat buruk yang godaan syaitan itu tidak jadi dilakukan. Lantas, yang baik-baiklah diberikannya, atau yang baguslah diletakkannya di atas jendela tersebut. Kembali diambil oleh orang tua tersebut sembari berkata, perbuatan burukmu akan tetap bersamamu, perbuatan baikmu akan kembali kepadamu. Nah, satu hari itu ternyata si ibu ini mempunyai anak yang sedang merantau. Sudah lama, ya, berbulan-bulan tidak ada kabarnya. Ternyata di perantauan dia dalam keadaan tidak baik. Ya, rezekinya tidak baik. Ketika kembali ke kampung halaman, ini dalam kondisi sudah kelaparan. Sampailah di pintu gerbang kampung halamannya, dia pun pingsan di sana. Bertemulah dengan seorang tua yang terbungkuk-bungkuk, kemudian memberikan bantuan makanan berupa roti dan disuapkan kepada anak tersebut. Si pemuda tadi sadar, ya, ternyata dia dibantu oleh orang tua. Dan begitu dia merasa bahagia berterima kasih, dia pun kembali ke rumah orang tuanya. Melihat kondisi anak pucat pasi begini, si ibu bertanya, bagaimana keadaannya? Untung tadi ada orang di gerbang kampung kita ini, ya, orang tua yang menyelamatkanku. Ya, ada orang tua hilang. Ada orang tua yang menyelamatkanku. Lantas si ibu bertanya, bagaimana rupanya? Orangnya seperti ini, orangnya seperti ini. Teringatlah dia, oh, ini orang yang selalu mengambil roti di jendela itu. Lantas dia pun berpikir kembali, kalaulah saya racun, ya, roti tadi pasti itu yang akan disuapkan kepada anak saya. Akhirnya pun dia sadar bahwa tidaklah baik kelakuan yang seperti itu, bisa jadi akan kembali kepada diri kita. Al-Quran juga mengatakan, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ya, kalau kamu berbuat baik, itu akan kembali kepadamu. Kalau kamu berbuat tidak baik, juga akan kembali kepadamu. Para sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ya beberapa contoh keteladanan dari Rasul dan keluarganya dapat kita memberikan pula contoh kepada anak dan keluarga kita, dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita sanggup meneladani akhlak sosial Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kembalikan kepada moderator kita. Baik, alhamdulillah, masya Allah, materi yang sangat dalam dari Ustadz Fajar Hasan Mursid LCMA. Luar biasa ya, teladan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Poin-poin yang penting tadi silahkan dicatat. Ada salah satu poin yang memang benar-benar saya juga baru tahu bahwa Rasulullah ketika mempunyai harta ataupun mempunyai kelebihan dalam hal uang atau harta, ia akan mengingat, yang pertama kali ia ingat adalah umatnya, untuk membantu umatnya. Ketika ada umat yang meminta bantuan, maka yang ia ingat adalah keluarganya. Jadi benar-benar paripurna akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buat teman-teman semua yang mau mengajukan pertanyaan, silahkan pertanyaannya diajukan melalui kolom chat
agar supaya bisa kami bacakan. Masih kami tunggu beberapa menit untuk teman-teman memberikan pertanyaan. Insyaallah. Baik, pertanyaan pertama akan saya bacakan. Assalamualaikum Ustadz. Ana pernah mendengar seorang Ustadz pernah menceritakan tentang perjanjian Hudaibiyah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencoret gelar Rasulullahnya menjadi Muhammad bin Abdullah, karena pada saat itu orang kafir tidak menerima kerasulan beliau, dan demi keamanan dan perdamaian dalam sebuah negara, agar tidak terjadi tumpah darah. Pertanyaannya, apakah cerita ini benar? Jika benar, apakah bisa dijadikan sebagai dalih seorang pemimpin dalam bertoleransi dengan orang non-Muslim di negara ini? Terima kasih Ustaz. Silakan, saya serahkan kepada Ustaz Fajar Hasan Mursid. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Riwayat ini benar ya, bahwa ada beberapa poin yang memang Rasulullah mengalah ya, mengingat pertama ketika mereka mau duduk bersama saja, ini satu kesempatan yang luar biasa. Artinya bahwa ini pengakuan ya. Jadi yang lebih penting adalah pengakuan adanya negara yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan adanya pengakuan, adapun hal-hal yang lain, mereka tidak mau mengakui adanya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak masalah, ya. Nah, jadi bagi Rasul, ya, dan Umar sebenarnya jengkel. Kita ini posisi yang kuat saat ini. Kenapa mereka mengatur kita? Tapi Rasul mengatakan tidak masalah, ya. Dalam hal itu boleh, ya. Tidak dicantumkan Muhammad Rasulullah, tidak mengapa. Tapi cantumkan Muhammad ibnu Abdullah. Yang demikian diterima Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana dengan kondisi kita saat sekarang ini? Ya, dalam kondisi kita saat sekarang ini, kita adalah mayoritas. Kita adalah orang yang kuat, kan begitu. Nah, dalam hal untuk kalau mengatakan Muhammad itu bukan Rasulullah, ini nggak boleh, nggak bisa. Itu kalau dalam hal ini ya, mengatakan oh Muhammad itu bukan Rasulullah, coret Muhammad anak Abdullah saja, nggak bisa. Ini sudah ikrar dari dahulu ya bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang sudah sempurna ajaran Rasul itu tidak boleh kita tukar-tukar lagi. Jadi kalau kita mengatakan Muhammad itu bukan Rasul, kalau tujuannya itu tadi ya pertanyaannya, menghapuskan Rasulullah itu, karena Rasul pernah ya, melakukan hal yang seperti itu. Nah, jadi seperti itu tidak berlaku untuk kita. Ya, tidak berlaku untuk kita menghapus Rasulullah itu. Berarti kita tidak mengakui Rasulullah. Nah, ini nggak bisa. Bisa jadi murtad kita nanti. Nah, yang seperti itu supaya berhati-hati ya. Nah, maka oleh sebab itu yang dilakukan Rasul itu hanya dalam kondisi ketika dia melakukan perjanjian kepada orang-orang yang ada di Makkah pada waktu itu. Ya, nah, jadi kita tidak boleh mengatakan kita hapuskan kalimat Rasulullah di negeri kita ini. Oh, nggak boleh, karena Rasul pernah mengatakan nggak bisa. Ya, sekarang itu sudah menjadi ikrar kita bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tidak bisa ada kata kompromi di sana. Ya, tidak ada kompromi dalam hal ini. Oke. Baik, terima kasih kepada Ustadz Fajar atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya adalah Assalamualaikum. Bagaimana Ustadz berkaitan dengan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika marah? Terima kasih Ustadz. Rasulullah juga marah, ya, karena dia manusia, tapi dia selalu menahan amarahnya. Ya, jadi disebutkan wal kadhiminal ghaidh, wal kadhiminal ghaidh itu adalah orang-orang yang menahan amarah. Jadi Rasul itu orang yang suka menahan marahnya. Kalau hal-hal yang berhubungan dengan masalah pribadi dia, masalah keluarganya, masalah hal-hal yang tidak berhubungan dengan din, ya. Jadi kalau Rasul marah itu
dalam hal di luar keluarga, ya, di luar hal-hal yang menyangkut pribadinya. Kalau agama atau Allah diremehkan, Allah dimarahi atau dicela dan sebagainya, beliau marah. Seperti riwayat bagaimana ya kaisar yang menyobek-nyobek surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul katakan kepada para sahabat, nanti ya negeri itu akan hancur seperti disobek-sobeknya kertas surat itu. Ya, jadi ini seperti doa Rasul dan terbukti anaknya sendiri yang membunuhnya. Nah, jadi kemarahan Rasul selalunya berdasarkan kepada ya alasan yang kuat yang menyangkut soal agama. Tapi kalau dia seperti cerita orang Yahudi buta yang mencela beliau, Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu orang yang begini-begini. Dia sedang menyuapi orang buta ini, bukan dicolokkannya, ya, bukan bukan ditolaknya orang itu, tapi tetap diselesaikannya, menyuapkan itu. Ya, Yahudi yang pernah meminta bantuan juga, ya, seorang nenek-nenek kayu bakarnya ke rumah. Dibantu Rasul di perjalanan, dia katakan ya nanti berbahaya, padahal Rasul adalah yang mengangkatkan kayu itu di muka dia, dikatakan seperti itu, tapi dia tidak marah dan tidak jengkel, ya. Justru setelah sampai, siapa namamu? Barulah dia katakan, saya Muhammad bin Abdullah. Kaget si wanita tadi, akhirnya dia memeluk Islam karena melihat akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya adalah marah itu boleh, ya, marah boleh, tapi dengan alasan yang kuat, terutama dalam masalah agama, ya, terutama dalam masalah agama. Tapi kalau sosok kita, pribadi kita, ya dikatakan kita si fulan yang kulitnya hitam misalnya, si fulan yang orangnya begini dan sebagainya, tidak usahlah marah, ya, serahkan saja kepada Allah Taala, karena memang begitulah akhlak Rasul. Yang dimarahkannya itu adalah kemarahan soal agama, soal akidah, soal syariah, seperti itu. Oke. Baik, jazakumullah khair kepada Ustaz Fajar Hasan Mursyid LCMA. Pertanyaan selanjutnya adalah, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana apa sebenarnya inti dari akhlak tersebut? Apa sebenarnya inti dari akhlak tersebut? Terima kasih Ustaz. Akhlak itu adalah kelakuan baik atau tabiat yang baik yang bersumber kepada iman. Ya, jadi sumbernya adalah iman. Karena kalau tidak iman sumbernya, itu bisa saja berbeda. Ya, misalnya kalau kita katakanlah misalnya di Bali itu sudah baik orang pakai kemben. Ya, itu baik kalau menurut orang Bali. Tapi kalau menurut Islam itu tidak baik. Ya, menutup aurat itu harus seluruh tubuh perempuan ditutup. Nah, jadi berbeda. Kalau menurut moral ataupun menurut tata krama setempat, itu tidak berdasarkan kepada iman, tapi kebiasaan. Yang dimaksud dengan akhlak ini adalah berdasarkan kepada keimanan, iman yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mesti memiliki ilmu tentang akhlak ini. Makanya di perguruan tinggi juga diberikan pelajaran tentang akhlak, ya, moral, ya. Jadi akhlak, lebih tepatnya akhlak, ya. Karena akhlak ini sumbernya dari agama yang berdasarkan kepada keimanan. Jadi makin tinggi iman seseorang, ya, maka makin baiklah akhlaknya. Jadi kalau dia katakan dia berilmu, belum tentu akhlaknya baik. Bukankah di negeri kita ini banyak koruptor itu doktor, profesor, dan sebagainya. Ilmunya tinggi, tapi akhlaknya tidak ada. Karena akhlak ini sumbernya adalah iman. Kalau imannya kokoh, insya Allah dia tidak akan tergoda dengan hal-hal duniawi. Seperti itu.
Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Mohon nasihatnya, bagaimana sebenarnya toleransi kita kepada non-muslim? Sebagaimana banyaknya tuduhan intoleransi kepada umat muslim yang menolak untuk misalnya mengucapkan selamat hari besar dalam agama lain. Apakah ini memang benar bentuk intoleransi kita sama saudara sebangsa? Kurang apa ujungnya tadi nggak dapat saya. Intoleransi. Bagaimana tuduhan bagaimana tuh kalau umat muslim saat itu intoleransi karena tidak mengucapkan misalnya selamat hari besar kepada umat agama lain. Oh, boleh. Jadi yang dimaksud dengan hubungan antar umat beragama itu kita sudah ada aturannya, ya. Sudah ada rakatan, itu tidak masalah kita berhubungan baik, ya. Berhubungan baik. Misalnya di dalam contoh dalam agama lah ya. Kita berkurban di musim hari raya, ya, hari raya haji, ada kurban. Nah, kemudian daging kurban ini kita berikan kepada saudara kita, tetangga kita yang tidak beragama Islam, itu tidak masalah, ya. Jadi hal yang seperti ini dibolehkan oleh agama untuk kita berhubungan baik, berkomunikasi baik dengan jiran tetangga kita. Nah, jadi kalau kita misalnya punya teman, ya berbaik-baiklah. Mungkin dia mau minjam uang ke kita, berikan. Mungkin dia tidak ada makanan di rumahnya, berikan bantuan. Atau dia sakit, ya tolong bawakan saya ke dokter, silakan. Yang hal seperti itu dibolehkan dalam sosial kemasyarakatan. Jadi hubungan antar manusia itu tidak ada halangannya sama sekali, ya. Jadi tidak ada masalahnya. Tapi dari sisi akidah kita tidak boleh bertoleransi, ya. Jadi kalau sudah masalah akidah, maka kita tidak boleh bertoleransi. Artinya, oke, sekali-sekali Anda datanglah ke gereja kami, ya kan? Nanti kami sekali-sekali datang ke masjid Anda. Ini sama dengan tawaran, ya, orang-orang kufar Quraisy kepada Rasul. Tegas Allah katakan, ya, dalam surah Al-Kafirun, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Sampai akhir. Jadi jelas kalau dari segi akidah tidak ada bertoleransi. Jadi kalau memang ini masalah, misalnya kemarin meninggal dunia artis kita, ya, penyanyi yang sangat terkenal dan dia non muslim. Nah, ini ada yang mengucapkan semoga Allah mengampuni kesalahan dan kekeliruannya. Nah, kalau itu nggak boleh lah, ya. Nah, jadi kita ucapkan saja innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai, ya. Ini kan umum dia bentuknya bahwa semua orang akan kembali kepada Allah. Ya, untuk amal perbuatannya itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita tidak bisa mencampuri hal-hal yang demikian. Begitu juga dengan ucapan selamat hari Natal dan sebagainya. Ya, saya cenderung tidaklah boleh kita ungkapkan seperti itu karena ini menyangkut perayaan agama. Ya, perayaan agama. Jadi yang menyangkut perayaan agama itu sudah jelas bahwa ajaran agama kita tidak membolehkan hal-hal yang seperti itu. Jadi ucapan misalnya selamat ulang tahun, ya silakan saja pribadi dia, ya, atau dia sudah menjadi sarjana, selamat Anda sukses dalam pendidikan Anda, tidak masalah, ya. Tapi kalau selamat hari Natal misalnya ataupun yang lain-lainnya yang berhubungan dengan akidah dan agama, ya walaupun ada beberapa ulama kita yang membolehkan, ini kan hanya sosial, ya, tapi saya dalam bentuk kehati-hatian, janganlah sampai melakukan hal-hal yang bisa jadi nanti menjadi keliru. Jadi bab untuk ihtiyat, kehati-hatian tidak usahlah dalam hal
yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakumullah khair buat Ustaz Fajar Hasan Masjid LCMA. Pertanyaan selanjutnya adalah, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana caranya Ustaz supaya orang-orang di zaman sekarang terbiasa mengikuti sikap suri tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang malah di zaman sekarang ini banyak dianggap sepele. Jadi intinya untuk mengajak anak-anak muda ataupun orang-orang supaya lebih dekat dengan suri tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau zaman sekarang ini, ya, cobalah kita sekarang kan sudah canggih ya, media sosial kita juga cukup baik. Jadi orang-orang yang mengerti dan paham tentang akhlak Rasulullah bisa di-share, diimbangilah ya. Mungkin ada konten-konten yang tidak baik di dalam WA, dalam video, dalam tempat-tempat media sosial itu. Nah, coba kita imbangi. Jadi yang muda-muda ini yang mengerti seperti kajian kita ini, ya, coba kita bikin konten-kontennya untuk mereka disosialisasikan kepada anak-anak muda, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya adalah orang yang paling dermawan, ajwadun nas, ya, orang yang paling dermawan. Nah, jadi supaya dia, ayo kita tiru kedermawanan Rasul, ya, karena tujuan hidup kita ini adalah akhirat. Jadi Rasul itu yang menjadi tujuan hidupnya hanya akhirat, sehingga dunia ini ya sangat sepele lah di pandangan mata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kerak-kerak dunia inilah yang emas itu, duit dan sebagainya, sehingga orang tidak bakhil, ya, istilahnya itu genggam tak tiris, ya, pelitnya itu kalau air digenggam kan dia menetes, tapi karena perumpamaan orang Melayu itu justru sangat pelit, ya, tidak bisa, air digenggamnya pun tidak menetes. Nah ini, jadi jangan kita menjadikan harta ini sebagai menjadi tujuan kita, tapi justru ini adalah media untuk kita ke akhirat. Maka kalau ini kita sosialisasikan, selalu kita sampaikan kepada teman-teman, dikirim kata-kata Rasul, ya, kemudian ungkapan-ungkapan yang indah dan baik disampaikan kepada mereka, kemudian kajian-kajian sirah nabawiyah, sejarah hidup Rasul, bagaimana Rasul dengan anak dan keluarganya, itu akan memberikan dampak yang baik kepada pemuda-pemuda kita, ya. Jadi mereka jangan kita kalah dengan iklan-iklan media sosial sekarang ini. Kan lebih keren lagi Ronaldo, ya kan? Lebih keren lagi Messi dan sebagainya. Coba kita imbangi pula dengan ya bagaimana iklan-iklan perkataan Rasul. Dan sekarang ini di musim COVID-19 ini kan Eropa, Amerika sudah mulai ya iklan mereka itu ini firman Allah, ya. Ini hadis Rasulullah dan sebagainya. Jadi kalau ini sudah ada kecenderungan mereka mengakui kebenaran itu, kenapa kita tidak lebih lagi untuk mengungkapnya? Nah, seperti itu. Baik, bismillah, mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum, bolehkah kita bersedekah dengan uang Ustaz ketika uang itu sudah kita nazarkan untuk hal yang lain? Tapi karena di bulan Ramadan ini ingin bersedekah, dengan dia berniat bahwa ketika dia bersedekah insya Allah Allah akan mengganti rezeki, apakah boleh mensedekahkan uang yang telah dinazarkan? Gitu Ustaz. Ya. Nazar itu adalah niat untuk menyampaikan kebaikan, ya, itu namanya nazar. Seperti Umar Ibn Khattab pernah menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya dulu pernah bernazar, ya, nazar saya adalah i'tikaf di Masjidil Haram ketika saya belum Islam. Jadi i'tikaf itu pun ada dalam masa jahiliyah. Jadi dia katakan, ya Rasulullah, saya ingin beriktikaf semalaman di Masjidil Haram atau di sisi Ka'bah. Kata Rasulullah, aufu nazar, ya, sempurnakanlah nazarmu, ya, lengkapi. Jadi kalau kita sudah bernazar, maka dikerjakan. Nah, jadi
Kalau kita sudah bernazar, lakukanlah nazar itu. Apa nazar ini untuk apa gitu misalnya ya, ada uang, misalnya uang 1 juta. Uang 1 juta ini mau saya sampaikan ke anak yatim, fakir miskin. Nah, sampaikanlah kepada mereka. Ya, jadi nanti kalau mau membantu, ya cari dulu yang lain. Karena nazar itu harus disempurnakan. Jangan kita tidak menyelesaikan nazar kita. Aufu bil uqud, sempurnakanlah janjimu. Jadi nazar itu adalah berupa janji. Jadi kalau sudah ada, laksanakan. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah selesai sesi pertanyaan kita. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Haji Fajar Hasan Mursid LCMA yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Apabila boleh saya rangkum, materi kita hari ini adalah berkaitan dengan akhlak indah Rasulullah SAW, utamanya kepada keluarganya. Bagaimana beliau ketika mempunyai harta, yang ia ingat adalah umatnya. Tapi ketika ada umat yang membutuhkan bantuan, maka yang ia ingat adalah keluarganya. Jadi keluarganya menjadi benteng utama untuk keluarganya agar bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar bisa menyambut rahmat Allah, agar bisa menyambut datangnya pintu-pintu kebaikan ataupun pintu-pintu pahala. Masya Allah, sampai Rasulullah rela untuk membungkukkan badannya agar istrinya bisa menaiki unta. Begitu paripurnanya contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Mungkin di zaman sekarang bisa kita terapkan dengan membantu istri mencuci piring, menyapu, ataupun pekerjaan rumah lainnya, bahwa itu bukanlah sesuatu hal yang menghinakan seorang suami, tapi itu adalah suatu hal yang patut harus dilakukan oleh seorang suami sebagai rasa bentuk menghormati istri dan juga rasa saling kasih sayang antara suami dan istri. Jadi kami mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman semua, buat saudara, bapak, ibu yang sudah ikut kegiatan kita hari ini. Untuk pengumuman pemenang tafsir Jalalain, insya Allah besok akan diumumkan. Saya ulangi lagi, bila ingin mengikutinya, yang pertama adalah syaratnya harus mengikuti kegiatan sampai akhir. Yang kedua adalah memposting foto berkaitan dengan mungkin kegiatan kita hari ini, bisa dengan disertai caption resume kegiatan hari ini, di tag Instagram @mahat_abubaida, juga diberikan hashtag @mahat_abubaida dan hashtag webinar Mahat Abubaida. Kami mengucapkan webinar kurma, hashtag webinar kurma. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi. Benar-benar kita harus di zaman sekarang harus lebih giat lagi mengkampanyekan agar orang-orang mau mengikuti akhlak indah Rasulullah SAW. Bagaimana di zaman sekarang benar-benar tergerus, baik itu dari pemuda maupun manusia secara umum, orang-orang masyarakat secara umum. Kita lebih bangga kepada artis-artis, mungkin kepada kepada pemain-pemain film ataupun kepada pemain bola yang padahal mereka tidak mengenal kita. Sedangkan Rasulullah SAW hidup ribuan tahun yang lalu, tapi sudah mendoakan kita sebagai umatnya agar kita bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik. Bahwa Rasulullah adalah suri tauladan, bahwa akhlak Rasulullah adalah akhlak yang terindah, seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Jadi di era sekarang kita juga harus membanjiri media sosial, apalagi orang-orang yang mengerti dan paham akan hal tersebut, agar ya orang-orang tahu gitu, dan orang-orang mulai mencintai akhlak Rasulullah SAW. Mungkin lewat tersebut akan mendapatkan hidayah agar bisa lebih mendalami Islam lagi, karena biasanya orang akan lebih mudah tersentuh dengan akhlak. Bahkan di Amerika Serikat sudah ditempel pamflet mengenai hadis Rasulullah untuk menghindari wabah COVID-19. Insya Allah begitu luar biasanya, kebaikan akan selalu menemukan jalannya. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Haji Fajar Hasan Mursid LCMA yang telah memberikan materi dan ilmu yang sangat luar biasa. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa berkah. Ilmunya bisa bukan hanya terdengar, tapi merubah diri kita ke depannya, menjadikan sebagai salah satu hidayah yang akan membuat diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan lupa untuk esok dan seterusnya mengikuti kegiatan webinar Mahat Abubaida. Silakan diikuti informasinya di Instagram @mahat_abubaida. Supaya kita tetap bisa men-charge iman kita, bisa senantiasa menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala di tengah pandemi COVID-19 ini melalui